bisa jadi. Oke, akhirnya kita masuk menuju ke game yang kali ini guys yang nggak pakai lama. Finally, Oliswell Alta versus Hertz GGNT. Match pertama di ISLB antara mereka berdua, pasti ini round yang ketiga ya guys ya. Oke, ini kalau kita lihat tidak ada yang berubah. Nggak ada seharusnya ya. Atau mungkin gue nggak ngeliat, kalian boleh kasih tahu gue apa yang berubah gitu kan. Tapi ini udah mulai udah mulai masuk ke dalam game yang ketiga. Untuk coach-coachnya thank you buat masukannya. Kita udah tampung semua. Betul. Mungkin nanti kalau kita disuruh mencari coach gitu kan. Karena kan Faris kan dekat dengan pemerintah Oh. dengan pemerintah. Siapa tahu Faris yang disuruh nyari coach buat LD gitu kan. Oh iya, bisa. Gua pengen sih kayak, waduh kenapa coach Meltazo. Gue bingung sama netizen ini kenapa Zelta diganti Z sama M-nya itu dibalik, jadi lucu tau. Melta Zoba. Iya jadi Meltazoba, tapi bisa lah. Janitra juga bisa kan, dia coach juga kan. Iya. Tapi ntar kalau Janitra takutnya gitu kan malah suruh ngumpet mulu lagi gitu kan. Gak bisa di sini soalnya kalau ngendok Pak. Di sini nggak bisa teori ngendok Pak untuk di Ya OV ya. OV. Nggak bisa. Oke, kali ini kalau kita lihat dari kedua tim bakal coba bermain santai aja. Bahkan kalau kalian lihat temponya agak sedikit lambat dibandingkan game pertama dan juga game kedua. Betul. Bukan tanpa alasan ini adalah perebutan poin terakhir. Artinya mereka benar-benar berhati-hati. Biasanya untuk di game pertama atau di game kedua di bawah 2 menit itu udah minimal ada satu yang bonyok lah. Tapi sekarang bener-bener kayak ya udah gue bakal hugging tower aja, gue bakal peluk tower aja terlebih dahulu sebelum objektif muncul. Dan akhirnya kali ini Oliswell yang akan memulai objektif terlebih dahulu, tapi Infinity Slayer ternyata udah diamankan oleh Hertz GGNT. Yes, dua-duanya kayaknya bakalan melakukan upaya trade aja, cuman berbedanya agak sedikit lama dari tim Oliswell Alta karena memang udah 2 game nih, mereka selalu beberapa kali mengikhlaskan objektif terus ke musuh, Bay. Dan agak sedikit menganehkan sebetulnya dan informasi yang bagus sekali. Ya, hampir aja ya tadi dapat trouble-nya, tapi nggak mengenai siapapun. Udah Moonfall juga yang bakal coba dibuka. Human Open cukup banyak kali ini. Masih ada satu orang Lorion, tapi Undead bakal coba menutup ruang gerak dari Oliswell. Membatalkan combo-combo yang coba dimainkan, dan sudah ada Miss Grub juga yang miss. Well, tidak mendapatkan siapapun, tapi Faruk Japet datang ke kill. Double kill bakal didapatkan kali ini. Ada Floppa juga yang jadi cara selanjutnya. Yes, sir. bakal bisa berbuat banyak nampaknya Let's dari go. satu orang di sana, tapi FJ langsung coba mendapatkan triple kill. Masih belum bisa, bakal coba digocek sama seorang Floppa, tapi Keito datang. Bye-bye sudah dihabiskan oleh Faruk Japet. Wow, Faruk Jabet menggila, 3 poin eliminasi langsung diamankan begitu saja. Hertz GGNT, nice try. Dan kalau misalkan kita melihat dari segi fight yang dimiliki oleh tim Oliswell Alta, sebelumnya Bone Shaver nggak kena sama sekali, itu udah rugi banget sih, Bay. Dan ada beberapa Curi, tapi bakal ditarik. Oh, gak lewat tembok Pak. Sayang banget dibawa ke tengah lagi ya. Jadi kayak gak bakal berdampak cukup banyak. Tadi gua pikir bakal langsung Human lewat tembok, tapi Human Apple bakal coba ditarik terlebih dahulu. Udah ada satu Sterine juga yang bakal coba dibuka. Masih belum meraih siapapun. Berhasil terpick off DIY. Dengan KT yang cukup bagus kali ini, berhasil mendapatkan 1 kill. ini ada apa ini? Tadi blue buff ke steal, terus guardnya tadi nggak ditembusin ke tembok, dia malah nge-follow up-nya ke tower yang dimana di sini nggak ada orang. Dan ternyata ada Dragon's Bane yang dibuka, begitu juga Mountain Shaker di sana, dan FG mencoba untuk maju menuju ke bagian dalam, dan Bone Shaver finally mengenai seorang FG, dan mereka harus pulang terlebih dahulu karena damage output yang digunakan oleh tim Oliswell Alta kali ini harus pulang menuju ke bagian dalam agro tower itu sendiri. WL masih survive, dan Bone Shaver yang finally mengenakan masuk menuju ke bagian dalam. FG pun kali ini langsung aja mendapatkan beberapa pukulan dari seorang FG dan bawa kawan, jadi 3 player banding 1. Hertz GGNT harus kehilangan seorang FG begitu saja. Sayang sekali harus kehilangan RFG kali ini. But it's okay, menurut gua masih tetap bisa unggul dari Hertz GGNT. NL harus reset, harus pulang karena ada seorang kita juga yang mengintai. Tapi lo lihat Oliswell, move-nya bagus banget. Semuanya bakal coba berfokus ke arah bawah, sedikit terlambat. Nggak jadi untuk mengincar dan coba all in menuju ke arah tower tier pertama di arah Dragonland pastinya ya. Gila temen gue keren Dan banget ternyata sih. langsung saja kita pantau terlebih dahulu Zetsu kali putih ini. emang. Zetsu putih bro. Zetsu putih. Zetsu putih bro. Kita Zetsu hitam putih bro. Iya bener. Baru sadar gue. Baru sadar kita berdua tuh Zetsu bro ternyata. Tapi harusnya yang hitam gua bro. Oh iya bener juga ya. Iya, Tapi kan yang sering nyamar-nyamar kan lu. Iya. Iya, gue yang jarang kelihatan.
Oke, mungkin lanjut Tris. Iya boleh. Nah karena FG di sini bakalan langsung aja dimasukin oleh 3 player secara bersamaan. Sterin dan gak menarik siapa-siapa. Zoning out yang bagus dari Human OP. Tapi ternyata mereka nggak bisa menahan gempurannya di sana. Human OP mencoba untuk menjadi beku tapi dia nggak bisa. Kapten Amerika 70 tahun begitu saja. Dan FG akan langsung saja mengeluarkan satu Mountain Shaker nampaknya di sana. Namun Oliswell Alta harus kehilangan momentum. Ini udah kejadian 3 kali nih Pak. Ini barusan dia ngebuka Dark Dominion gak ada follow up. Terus yang keduanya Sterin aja nggak kena orang padahal udah digebein Dark Dominion. Itu dia yang jadi masalah nih ya dari Sterin Asia nih, nggak konek karena siapapun, tapi itu terlalu dalam. Apa yang kamu lakukan? Coba memanggil seorang Asia, tapi ada seorang FC di arah belakang langsung coba datang memberikan kejutan dan berhasil mengat satu. Bahkan kalau untuk sekarang nggak bakal bisa lebih karena harus tumbang juga dari seorang FC. Udah ada pertukaran antara Echot dan juga FC kali ini, tapi untuk sekarang ada pause terlebih dahulu tim merah. Apakah ini akan menjadi enggak dong harusnya ya. Menjadi merah? Remake kedua? Enggak. Dong. Ini udah tetap lanjut sih kalau menurut gua ya. Ya mau gimana pun koneksi mereka harus tetap jalan sih. Tapi di bawah 10 menit ya tadi ya. Gua lupa sih untuk roll sekarang bakal kayak gimana. Biasanya di atas 10 menit ya, kalau udah nggak bisa melanjutkan itu dihitung. Bahkan di atas 5 lah. Kalau di atas 10 tuh kayak udah gamenya. Enggak 10 menit. 10 menit. 10 menit. Terakhir tuh 7 menit apa? Gue nggak tahu untuk sekarang makanya nih, apakah regulasinya udah dirubah atau belum gitu kan, karena dulu gue juga sempat nih tahu hitung-hitungan kayak begini gitu kan. Tapi tanpa perlu berlama-lama, nampaknya alhamdulillah lancar. Kita langsung masuk aja ke dalam game yang kembali antara Hearts GGNT melawan Oliswell Alta. So this is it. Pastinya kalau kita lihat keunggulan, memang Hearts GGNT sudah mulai unggul dengan pendapatan gold yang lebih tinggi. Bahkan kalau kita lihat tower tidur pertama di sisi atas juga nggak bakal bisa ditahan lagi. Langsung berhasil diamankan. Itu dia kenapa Bayu Kodok. Waduh, iya memang itu top. Tapi kuliahnya, wah apa habis. Itu kalau bisa diganti uang Fiska habis udah bisa kayak kali itu ya. Oke, jadi Oliswell Alta sudah berhasil mendapatkan 1 Dragon yang dibayar di sana dengan 2 Infinite, maksud gue 2 Dark Slayer. Tapi yang udah gue berhasil kemarin diamanin baru sama ketemu dia. ya, baru ketemu sama teman baru gitu kan. Ada dia kuliah di uang bapak habis gitu kan. Per semester 17.000 ternyata Pak. Wow, smile sekali saya mendengar. 1 semester dia bisa lulusin saya kuliah dan langsung saja kita masuk dan berfokus lagi kali ini. Sudah ada satu inisiasi triangle match masuk ke seorang Flava. Langsung menghilang. Instant kill terjadi. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Human OP sedikit terlambat memberikan bantuan kali ini. Sayang sekali Oliswell harus kehilangan 1 orang terlebih dahulu. Three Angel Umbra yang bagus sekali, dua-duanya masuk tanpa perlu dia mengeluarkan 1 ultimate, tapi cleansing di sana berhasil di pop up. Gak bakalan boleh masuk karena sudah ada yang menutup jalan, tapi bukan organisasi. NL harus pulang terlebih dahulu kali ini. Hearts GGNT mereka berhasil melakukan upaya split push di bagian top lane. Nampaknya Lorion terpaksa harus naik menuju ke bagian atas dan NL menerima 1 mischief dan juga Nexus Raid. Namun Jester kelihatan dan ada Demon Claw yang dibuka untuk melakukan upaya defense dan Bone Shaper yang gak mengenai siapa-siapa dan ada di atas, bawah, kanan, kiri, kotak NL hilang begitu saja Pak. Sayang sekali. Anda kenapa jadi cheat gitu ya. Oke, kali ini bakal coba kita buka terlebih dahulu. Di sisi atas udah ada 1 inisiasi lagi dan seorang Keto bakal coba masuk triangle match tadi dan jangka connect kali ini dari seorang Flava. Tidak ada target Hurricane Wall untuk dibuka. Well, menjadi cara di arah bawah dan masih berhasil selamat. Tapi nampaknya mereka kawan-kawan dari Oliswell Alta harus kehilangan cukup banyak objektif. Flava pun harus menghilang karena coba untuk bertahan di sisi tengah. Tapi tadi yang ada maksud organisasi yang suka nutup jalan itu di ini kan ya, Paraguay kalau nggak salah. Di Hokkaido. Hokkaido ya. Bener, karena waktu itu kan hujan salju yang lebat jadi terpaksa ditutup jalanannya. Oleh organisasi setempat. Betul, ya. iya. Organisasi salju Hokkaido, HOAS. Oke, kita bakalan lihat dulu nih gameplay dari Hearts GGNT ya. Gocekan yang bagus nampaknya. Udah ada 6 tower yang berhasil dikantongin nih sama tim Hearts GGNT. Oliswell Alta juga nampaknya mereka masih struggle dan bahkan untuk objektif yang selanjutnya masih masuk menuju ke tim Hearts GGNT. Sudah ada 1 Holy Dragon yang standby dan mereka masih bisa melakukan upaya split push untuk yang kedua kalinya. Masuk menuju ke bagian top lane lagi karena nggak ada yang ngajagain sama sekali. Namun Jester langsung mengenai beberapa sisi masuk menuju ke bagian seorang Human OP. Human OP harus pulang dari double sky yang mengenai 2 player, 3 player bahkan. Namun Human OP hilang begitu
saja Serenite sudah keluar informasi yang bagus dan langsung saja higher ground menjadi incaran untuk tim Hearts GGNT. Mereka langsung aja move forward ke bagian depan. All is well Alta, mereka harus mengikhlaskan mid-nya mereka, dan bahkan untuk di bagian bottom lane wave management yang baik sekali dari seorang DIY dengan menggunakan satu Hurricane Toss-nya. Mereka bakalan langsung menutup satu wave begitu saja. Wow, ini bakal jadi bahaya banget untuk kawan-kawan dari Alta, apalagi udah kehilangan satu high ground pun bakal coba dibuka terlebih dahulu. Langsung coba melakukan satu clearing wave, tapi nampaknya di sisi lain Demon Claw dari seorang NL harus membuat dirinya tumbang karena tidak tahu mau turun kemana. Kawan-kawannya sudah pada reset terlebih dahulu. Nep nggak punya moonfall, tapi di arah bawah juga bakal coba didorong. Udah ada satu wave juga, coba melakukan satu clearing wave dari seorang Will, tapi tidak akan bisa karena untuk tower kali ini berhasil coba ditumbangkan. Di sisi atas juga ada Faruk Jabet kali ini yang berdansa. Hurricane Wall bakal coba dibuka terlebih dahulu dari seorang Jester. Langsung coba mensoding 4 orang sekaligus di arah belakang, ternyata berhasil coba ditarik dan berhasil coba didapatkan. Tapi kalau kita lihat kali ini langsung coba mengincar karena kemenangan dari Hearts GGNT. Nampaknya berfokus terlebih dahulu dan 2-1 untuk Hearts GGNT. Udah terlalu GG sih kalau menurut gue ya. Agak sedikit sulah